Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini tanpa halangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun kali ini dengan judul Bingung di PHK dan hampir stres. Kini malah berpenghasilan 12 juta per bulan setelah amalkan doa pendek ini. Kisah ini adalah kisah seorang karyawan pabrik yang di PHK. Saat itu ia menjadi bingung, sedih, dan hampir stres. Itu sangat manusiawi mengingat ia merupakan tumpuan dan harapan dari penghasilan keluarga. Mau kerja apa, bingung. Mengingat ia tak punya keterampilan apa-apa. Tetapi ternyata benar, Tuhan Allah itu Maha Kuasa untuk mengubah nasib seseorang. Ceritanya, di saat ia kalut dan hampir stres itu, oleh kakaknya diajak ke seorang ustadz. Ia diberi ijazah Asmaul Husna, Ya Latif. Bacaan itu bisa dibaca setelah sholat fardu atau sholat hajat yang jumlahnya 129 kali. Yang bila dibaca hanya butuh waktu sekitar 2 menit. Setelah itu dianjurkan untuk membaca doa. Yang doa itu bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Doanya juga pendek. Yang kedua, doanya juga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, Allah sangat lembut kasih sayangnya pada hamba-hambanya dan memberi rezeki pada orang yang dikehendaki dengan tanpa hisab. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu dibaca 1 kali. Namun oleh sang ustadz dipesankan jika membaca doa itu Allahu latifum bi ibadihi
yarzuqu man yasha'u bighairi hisab itu diawali dengan satu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru ucapkan Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lalu tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya simpel, pendek sekali. Tetapi itu sudah melingkupi semua permohonan manusia. Ya. Kemudian adab doanya, di depan sudah ada ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat. Di belakang juga ditutup dengan hamdalah, sholawat, dan ayat Al-Quran. Maka itu sudah cukup, sehingga pantas saja kalau doanya si mantan PHK itu, karyawan PHK itu yakini berpenghasilan 12 juta per bulan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Hanya dia bisa menjadi seorang juru pijat. Luar biasa. Maka kepada saudara-saudaraku, kami harapkan bisa tenang menghadapi segala macam keadaan. Kemudian setelah itu diamalkan, dilaksanakan, sambil berjalannya waktu, ia mendawamkan amalan itu, Allah menunjukkan jalan rezeki. Satu persatu ada orang minta dipijiti, yang kini rata-rata tiap harinya ia memijit orang 8-9 orang. Rata-rata per hari, jika itu kita pukul rata 50, maka akan terkumpul menjadi 400.000 sehari. Jika sebulan, kalikan 30 menjadi 12 juta. Padahal dulu yang membuat ia stres itu ketika menjadi karyawan per bulan hanya 2.500.000. Itu ketika kita itu dekat dengan Allah, percaya dengan Allah, kemudian kita menghamba betul dengan Allah, dengan sungguh-sungguh menjalankan kebaikan-kebaikan, menghindari kemaksiatan, kemudian berdoa betul. Ini salah satu contoh supaya kita bisa belajar dari orang lain tentang hal-hal yang semacam ini. Ini hanya contoh Allah memberikan rezeki. Jalannya rezeki yang menunjukkan juga Allah. Ia nggak menyangka seperti itu. Ya. Maka bagi yang bingung karena hutang atau nggak kerja, jadi bingung juga, bahkan sedih, janganlah bersedih karena Allah itu maha kaya. Mintalah sama Allah, biar Allah yang mengaturnya seperti di dalam kisah nyata ini. Kami sering bertanya kepada orang-orang yang seperti itu, memahami, melihat ternyata ketika orang itu mempunyai sesuatu yang di luar batas kewajarannya, ternyata dia juga punya ilmu, punya amalan tertentu. Maka inilah yang barangkali patut kita pelajari, kita belajar dari pengalaman orang lain, dan itulah belajar yang paling mudah. Maka silakan jika Anda ingin laksanakan doa yang sederhana ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ringan, simple, tetapi nyata-nyata hasilnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu semata-mata kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua Allah yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.